Pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK, Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Daerah Papua Muhammad Ridwan Ramasukun sebagai pelaksana harian Gubernur Papua. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Jayapura, kita akan bergabung dengan rekan kami Syamsul Ma'arif yang berada di sana. Selamat pagi Syamsul, bagaimana untuk kapan Sekretaris Daerah Papua ini dilantik sebagai PLH Gubernur Papua? Ya, Yohana, Gabriela dan pemirsa, benar sekali pasca penangkapan Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB oleh KPK, saat ini Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Ramasukun ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Gubernur sambil menunggu nantinya pejabat yang akan ditunjuk menjadi PLT atau pelaksana tugas Gubernur sementara oleh Kemendagri. Tentunya informasi kami mendapatkan keterangan dari Sekda Provinsi Papua ini menyebutkan bahwa tidak ada instruksi khusus dari Kementerian Dalam Negeri terkait apa yang akan harus dia lakukan selama masa transisi ini. Namun menurutnya hal-hal yang paling penting yang dia lakukan adalah bagaimana berkoordinasi dengan Forkopimda untuk menjaga stabilitas keamanan di Provinsi Papua. Ia meminta kepada petugas keamanan gabungan TNI Polri untuk terus bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh adat untuk tetap menjaga keamanan di wilayah Papua pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK pada tanggal 11 kemarin. Ia juga berharap dukungan-dukungan dari masyarakat terkait dengan kondisi saat ini. Kami juga sempat menanyakan kemarin kepada Muhammad Ridwan Ramasukun ini seperti apa pengaruh penangkapan Lukas NMB oleh KPK dengan jalannya pemerintahan. Dia menyebut bahwa penangkapan tersebut tidak terlalu berpengaruh karena memang sebelum ditangkap oleh KPK, Gubernur Papua Lukas NMB nonaktif ini memang tidak terlalu aktif di pemerintahan karena selama ini ia mengaku sakit sehingga kurang beraktivitas di dalam pemerintahan ataupun di kantor gubernur. Dan untuk sementara waktu ini aktivitas pemerintahan atau perkantoran di Provinsi Papua dilakukan di kantor sementara karena memang saat ini kantor Gubernur Papua saat ini masih dalam proses renovasi, sehingga untuk sementara para pegawai Provinsi Papua hanya berkantor sementara di wilayah atau daerah angkasa seperti itu. Aktivitas berlangsung setiap hari dan hal-hal yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana yang seperti yang saya sebutkan sebelum, bahwa bagaimana nantinya pemerintah Provinsi Papua bersama dengan masyarakat, tokoh-tokoh adat, pemerintah pengamanan seperti itu, TNI Polri bersinergi untuk menjaga stabilitas keamanan. Dan untuk kondisi keamanan di Papua saat ini masih berlangsung kondusif, berlangsung normal seperti biasanya, meskipun memang dari pantauan kami sedikit berkurang, namun berangsur-angsur sudah mulai kembali normal. Memang masih ada penjagaan-penjagaan dilakukan oleh petugas pengamanan gabungan TNI Polri di sejumlah wilayah, termasuk di Tugu Pendidikan, kemudian di perbatasan antara Sentani dan Kota Jayapura. Di sana masih ada pasukan pengamanan dari Brimopolda Papua yang terus melakukan pengamanan. Kemarin juga kami sempat melakukan patroli dengan Kapolres Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Makbun, memantau bagaimana kondisi keamanan Kota Jayapura. Dan hasil pantauan ini adalah kondisi keamanan di Papua masih berlangsung kondusif. Demikian juga pengamanan di wilayah-wilayah Bandar Udara Sentani Papua yang saat ini masih dijaga oleh petugas pengamanan gabungan di sana. Dan saat ini dari pantauan kami juga memang aktivitas pendidikan, kemudian aktivitas perekonomian di wilayah Kota Jayapura memang masih normal seperti itu. Dan biasanya untuk di wilayah Papua, daerah-daerah yang menjadi tempat perkumpulan massa seperti di lapangan IMBI juga dari pantauan kami berlangsung kondusif. Di sana juga ada petugas-petugas yang melakukan pengamanan. Namun secara umum kondisi pemerintahan kemudian kondisi keamanan di Papua masih kondusif. Yohana, itu dulu dari Papua, saya akan kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Syamsul atas laporan Anda dari Jayapura, Papua.